على كل ضمير يأتي من كل النعم فليشهد منافع لهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke melanjutkan yang kemarin karena belum komplit di sini, mungkin supaya kalau ini bisa orang tertinggal bisa sama, jadi nanti yang lainnya mengikuti begitu. Perkara yang sering meragukan para jamaah haji dan umroh, 85% orang yang awam karena keterbatasan doa, karena keterbatasan hafalan doa-doa. Sampai-sampai ada orang yang ragu, sering bertanya ke kami, bukan satu dua orang, Ustadz, saya nggak hafal putaran pertama, nggak hafal putaran kedua, nggak hafal putaran ketiga. Apakah sah ataupun apakah mabrur umroh saya seperti itu? Nah begitu ya? Langsung ya. Nah itu termasuk berarti simbahnya termasuk di golongan yang ini. Maka untuk doa tawaf itu sendiri, tawaf di sa'i itu sendiri, ternyata setelah kami teliti kembali, setelah dibaca kitab induk seperti Al-Qumini, nah di sini nanti insya Allah dibaca bus dulu tentang doa tawaf. Annahu sami'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau menjadi saksi sejarah mendengar Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca sesuatu yang dibaca antara rukun Yamani dan rukun Hajarul Aswad. Di sini dikatakannya, Bapak-bapak bisa lihat di sini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa hada min ahabbi ma yuqalu fi tawafi ilayya. Ini adalah bacaan yang paling aku cintai dibaca ketika tawaf, kata Rasulullah. Nah, di sini ini ijtihadnya Imam Syafi'i. Dan yang terakhir ini kaulnya beliau. Wa uhibbu ayyuqala fi kulli. Ternyata kalau Imam Syafi'i secerdas beliau, kira-kira kalau dalam bab ijtihad ada nggak kira-kira kita yang bisa mengalahkan beliau? Nggak ada. Tapi kalau di dalam doa beliau justru nggak punya ijtihad. Kalau di dalam yang lain-lain babnya ini panjang. Tapi ketika di bacaan tawaf beliau tawadu. Tawadunya apa? Ngikut Al-Quran dan Sunnah saja Kanjeng Nabi. Apa yang dibaca? Ternyata kalau Nabi itu, ini tawaf 7 putaran, ini Hajarul Aswad, beliau nggak punya doa yang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, sampai ke Hajarul Aswad. Melalui konteks Al-Qumini. Ini melalui konteks nggak ada doa yang lain. Kenapa Imam Syafi'i memilih ini? Sebenarnya kalau satu doa saja yang diterima, satu doa sapu jagat saja yang diterima dalam perjalanan kita ini, semua hajat itu sudah selesai, utang sudah terbayar, penyakit sudah tersembuhkan. Namanya juga doa sapu jagat. Maka Imam Syafi'i memilih ini. Maka halo ibu-ibu, dengerin. Nggak dengar nggak paham. Salah dengar nanti, salah paham. Nggak mau dengar, pengen dengar, tahu. Nggak bakal paham. Jadi supaya orang awam ini kita kunci, orang awam ini nggak usah mikir doa yang aneh-aneh. Nek kiai kuis banyak perbendaharaan doanya. Tapi kalau orang awam, kalau umpamanya nggak hafal doanya, berarti cukupkan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Tapi sebenarnya orang alim ya orang awam sama saja. Imam Syafi'i itu nggak kurang alim. Beliau hanya beristihad di satu doa ini saja.
ini untuk bacaan tawaf. Jadi mohon maaf, bukan karena saya bukan NU. Jadi nanti kita ketika tawaf saya batasi, kita nanti nggak dipanggil seperti anak PAUD. Robbana, Robbana, Atina, Bapak itu anak PAUD apa anak yang sudah balik? Hafal doa sapu jagat napa buatin? Ya wis, doa sapu jagat diteriak-teriak. Mohon maaf, bukan salah. Tapi nggak kan mungkin bisa meresapi. Nek panjenengan ingat dosa, ingat orang tua, ingat segala sesuatu kesusahan, ingat sesuatu yang kesempitan, kemudian baca panjatkan doa sapu jagat dengan maksud saya nanti termasuk kita itu menjadi orang yang cigal mengganggu telinga orang lain. Fa'amma ma'al adab falaysa bisunnah bal huwa haram. Imam Nawawi mengatakan seluruh bentuk gangguan ketika tawaf itu bukan sunnah, bahkan itu hukumnya haram. Itu Imam Nawawi. Jadi nanti bukan karena kita karena terbiasa dari orang Indonesia itu diteriak-teriakin, bukan nggak boleh, tapi ada nggak manfaatnya di sana, ada nggak mudaratnya di sana, harus ditimbang. Nek banyak mudaratnya, tinggalkan. Nek banyak manfaatnya, ambil. Tapi kebiasaan banyak yang menjadi terganggu gara-gara itu. Maka nanti Bapak Ibu sekalian ketika berdoa apa andalan doanya? Yang penting doanya 2 kalimat, air matanya 1 gelas. Paham nggak? Doanya sesekali saja umpamanya Robbana atina, tapi air matanya yang paling banyak, itu yang terutama. Nggak merasa puas umpamanya dengan Imam Syafi'i, kita pergi ke imam yang lain. Sudah datang semua belum? Lagi 3. Kenapa kita telusuri lagi hadis Kanjeng Nabi? Kenapa Imam Syafi'i mengandalkan doa sapu jagat ketika tawaf? Ternyata kalau dicari hadis yang lain di sini, wukila bihi sab'una malakan faman qala Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qalu amin. Kalau Bapak langganannya doa sapu jagat ketika tawaf, itu khusus disuruh 70 malaikat ngaminin doa kita. Wukila bihi sab'una malakan. Wukila, diwakilkan, diperintahkan, dipaksa Gusti Allah, malaikat-malaikat yang mustajab doanya ngaminin doa kita. Nek doa yang lain ya bonten-onten turunan hadisnya, berarti ya mungkin aja ada, mungkin enggak gitu. Tapi kalau ini sudah tertulis, berarti dalam khususiyah doa ini, asar doa ini, ma'surah doa ini, yaitu ada malaikatnya begitu. Mau diaminin malaikat nopo buatnya? Ya wis, mangke doanya sing kusuk, doanya sapu. Ora puas sapu jagat mawon Ustaz. Ada hadis yang kedua ternyata. Nah ini. Man tofa bil baiti sab'an. Barang siapa yang tawaf di Ka'bah 7 putaran, wala yatakallamu, tidak berkata-kata illa bi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Siapa yang membaca, barang siapa yang tawaf di Ka'bah 7 putaran tidak berbicara dengan siapapun, intinya ada larangan ngerumpi, ngomong-ngomong, cerita-cerita dengan orang lain, walaupun itu sekedar makruh, tapi makruh itu artinya dibenci. Maka jangan ngomong dengan Allah saja nanti.
Apa yang dibaca? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Fadilahnya ditulis dihapus darinya 10 dosa, ditulis baginya 10 kebaikan, diangkat baginya 10 derajat. Barang siapa yang tawaf dalam keadaan seperti ini dan dia bicara, maka dia qadat min rahmatillah, terputus dari rahmat Allah. Kalau orang ngomong tanpa ada keperluan, jadi hanya dua di dalam kitab Idah ini, hanya 2 orang yang boleh ngomong ketika tawaf atau ketika sa'i. Ketika tawaf, ketika sa'i hanya 2 golongan. Yang pertama amar ma'ruf nahi munkar. Ini boleh. Baru li fa'idatil ilmi, menunjukkan orang tata cara ibadah. Hanya 2 orang saja yang boleh ngomong, yang berhak ngomong di sana. Jadi ibu-ibu nanti sering supaya nggak catur sambil cerita katanya ketika di sa'i. Entah apa-apa saja yang diceritakan. Qadat, maka terputus dia nanti dari rahmat Allah. Jadi nanti puasa ngomong sekitar 4 jam. Maksudnya selain daripada amar ma'ruf nahi munkar, selain li fa'idatil ilmi, jangan ngomong-ngomong, jangan cerita-cerita, nggih. Habis itu yang ketiga, berarti bisa kita simpulkan doa sapu jagat, tasbihat. Ini sudah hafal belum sampai di sini? Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Bukan kita ingin meninggalkan zikir berjamaah, tapi karena ini memang amalannya karena munfarid sendiri-sendiri, maka nanti Bapak Ibu silahkan pilih mana yang menyenangkan Gusti Allah dan menyejukkan hati kita. Umpamanya di putaran nggak ada aturan sampai di sini nggak ada. Silahkan pilih mana yang membuat hati kita khusyuk. Rob, doakah, zikirkah? Jadi pilih salah satu. Doa sapu jagat, tasbihat, baru yang ketiga asyrikna fi syai'im minad du'a'i wala tansana, sholawat. Zikir, doa, sholawat. Yang terabdol kata Imam Nawawi, nanti kalau mau membaca sholawat ketika tawaf, bacalah sholawat Nabi Ibrahim. Tahiyat akhir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa? Karena untuk membalas jasa kanjeng Nabi Ibrahim dengan kanjeng Rasul. Karena tanpa undangan doa kedua orang ini, kita nggak datang di sini. Maka si Abdulnya sholawat nanti, ya sholawat Nabi Ibrahim. Itu dikatakan dalam kitab Idah ini. Jadi pilih deh. Jadi bacaan tawaf itu sebenarnya dia ada 3 bagian. Doa madhkurah, baca Al-Quran, doa sendiri-sendiri, doa bahasa kita boleh mubah. Tapi tinggalkan yang mubah dulu, ambil yang madhkurah ini yang paling tinggi derajatnya. Yang paling baik. Apa itu? Derek kanjeng Nabi. Masih ada kira-kira yang kesulitan dalam berdoa nanti? Terima kasih atas informasi ilmunya. Yang selama ini kita pahami saat ini seperti itu. Untuk yang Robbana Atina itu biasa kita baca dari rukun yamani ke Hajar Aswad. Kemudian setelah itu bisa tasbih, bisa sholawat. Ini tolong untuk dipahamkan. Kalau seperti itu maksudnya diambil dari mana? Yang dari rukun yamani ke rukun Hajar Aswad Robbana Atina, lainnya bisa tasbih, Oke. sholawat. Apa? Yang lain. Ini Hajarul Aswad, ini rukun yamani. Sebenarnya kalau dalam anjurannya, dalam kata Imam Syafi'i, dari sini beliau juga sudah menerangkan hukum usulnya, asalnya dari rukun yamani sampai ke sini. Dari rukun yamani sampai ke Hajarul Aswad. Cuman beliau tidak memilih zikir yang lain, dilanjut oleh Imam Syafi'i. Sampai ke sini lagi, sampai ke sini lagi. Ini Imam Syafi'i. Baru kemudian Imam Sunan Ibnu Majah, beliau mulai dari di sini ke sini tetap doa sapu jagat. Baru untuk ke sini panjenengan boleh pilih tasbih, boleh milih sholawat. Sampai ke sini. Ke sini lagi baru doa sapu jagat lagi. Intinya di garis bawahi, dalam haji dan umroh tidak ada rukun qauliyah. Ini yang perlu dihapus dulu dari memori kita.
tidak ada rukun qauliyah, tidak ada bacaan yang wajib. Nek di zaman Rasulullah ada orang awam, nggak ada. Ada di zaman Rasulullah ini sahabat Nabi saking awamnya, ya yang tahu cuman beberapa asmaul husna, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Tapi khusuknya minta ampun sampai Nabi senang ngikutinya dari belakang. Ketika dia melirik ke belakang, dilihat Kanjeng Nabi senyum-senyum. Panjenengan jangan ngejek saya, katanya. Jangan, nanti tak adukan sama Kanjeng Rasul, katanya. Maka ya wis, jenengan lanjut, nah, diikuti lagi. Tapi karena memang Gusti Allah juga senang, maka Rasulullah juga ikut senang. Maka sampai gelut, tak adukan sama Kanjeng Rasul. Baru setelah selesai stop, emangnya kamu sudah kenal dengan Kanjeng Rasul? Belum, kan? Maka ya saya Kanjeng Rasul itu baru langsung itu saking awamnya sahabat, ada di kalangan sahabat seperti itu. Maksud saya menjelaskan ini, jangan dibebani pemikiran kita dengan yang bukan fardu. Nah, di sini dibatasi, nek jenengan buatin nggak hafal doa sapu jagat, nggak hafal juga. Kalau panjenengan nggak hafal doa sapu jagat, nggak hafal tasbihat, apa kerjanya panjenengan? Di sini dikatakan walau da'a wahidun wa ammana jama'atun fahasan. Ya wis modal amin toh. Melu. Soalnya sering banget. Ini kan kita sudah sering latihan. Dipandu doa naik kendaraan saja. Itu lisannya mbah-mbah ini banyak yang kepleset kalimat-kalimatnya. Banyak yang kepleset kalimat-kalimatnya. Nggak apa-apa mungkin begitu, tapi kalau nanti di Baitullah jangan sampai ada sedikit pun yang kepleset. Nek ora tahu ya wis meneng wae. Nek ada modalnya ngerti niku lho. Nek ada alasannya. Maka doa siapa yang ibu bapak aminkan nanti? Ya Allah, saya tak aminkan doa orang yang mustajab di kalangan yang umroh ini. Bukan sekedar doa bukan sekedar doa Gus umpamanya saya tak nompang doa Gus, jangan, itu terlalu tipis. Saya tak nompang doa orang yang mustajab yang hadir di hari ini. Saya tak nompang ngaminkan doa orang yang wali-wali Allah yang umroh hari ini, seperti itu loh. Soalnya begitu Ja'far Shadiq keturunan Kanjeng Rasul Sayyid, beliau sedang tawaf, maka ada satu orang yang ngaminin dari belakang. Maka setelah selesai tawaf, beliau pergi ke Jabal Kubis. Ini dalam kitab Fadilatul Hajj. Maka apa yang beliau doakan ketika tawaf tadi, Allah ijabah 2 bakul anggur, 2 helai pakaian warna hijau dari surga. Kemudian Ja'far Shadiq ini kok heran, ini kok 2 bakul, padahal yang saya minta cuma 1 bakul. Oh ternyata ada orang awam yang ngaminin doanya. Maka cepat-cepat didatangi Ja'far Shadiq. Ini jatah saya loh. Yang 1 bakul dengan yang 1 helai baju. Kok bisa? Saya tadi panjenengan doa tak aminkan. Maknanya doa siapapun yang kita aminkan, kita dapat hal yang sama. Paham sampai di situ, geng? Pokoknya nanti panjenengan jangan ragu-ragu. Kami tidak mau jamaahkan. Saya banyak nanti wajah-wajah di antara jamaah ini, wajah-wajah was-was. Wajah-wajah was-was sehingga saya mau doa apa, mau apain apa gitu. Makanya mulai dari kemarin kami diteliti benar-benar menyampaikannya. Oh ini tahapannya, oh ini tahapannya. Jangan paham, geng. Nah, masalah doa ini 3. Zikir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian doa sapu jagat. Dihususkan maksurahnya dari rukun yamani sampai ke Hajarul Aswad. Ini lebih khusuk lagi. Ditambah kehusukannya lagi dari sini. Baru kalau ditambah lagi dengan sholawat. Jadi 3 saja. Apa ini mencukupi? Ya sudah mencukupi ini. Doa sapu jagat itu 1 aja yang dikabulkan sudah cukup kok. Apalagi lagi ditambah dengan sholawat. Apalagi ditambah lagi dengan tasbih. Sudah banyak derajat kita. Di bacaan tawaf masih ada pertanyaan? Silakan. Sa'i. Ini
seru nggih. Saya mau tanya mungkin Kang bingung nggak? Ini untuk 7 putaran kan? Nggih. Untuk ngawiti pertama kali putaran, 2 kali putaran itu gimana itu kan belum kan masih bingung. Iya Pak ya. Oh, Ya. ya benar Gus. Benar. Di putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga, jenis doa dan zikir di 3 itu. Di 3 itu. Bagi orang yang awam. Nek panjenengan pun ngaos, monggo panjenengan sing hafal doa apa yang bermanfaat kira-kira. Pasti ada juga di kalangan kaum muslimin yang mendoakan. Jadi nanti mana Ahmad? Sini Ahmad. Sini. Oh, Mat. Ini itu Hajarul Aswad. Silakan. Di lurus saya ini istilam. Nanti tak iringi begini, Gus. Silakan panjenengan pilih yang mau doa sapu jagat monggo, yang mau sholawat monggo, yang mau tasbihat monggo. Yang penting panjenengan khusyuk. Itu kalam li qaidatil ilm. Di putaran yang kedua juga nanti ya. Itu kan belum. Saya mau di sini pertama suaranya jelas supaya mengawam. Pelian suara no. Jelas. Iki jelas. Nih, Maaf ya. tak ulangi lagi. Ya. Ini sudut Hajarul Aswad. Ini lampu hijau. Ya, ayo. Nanti setiap putaran pulau berdiri di sini. Monggo. Ayo. Lewat. Langsung. Siapa yang lurus di saya silahkan memulai tawaf dengan istilam. Untuk yang laki-laki. Yang keras. Cepat betul. Yang keras. Yang keras. Benar-benar mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Untuk laki-laki, untuk perempuan jangan ikut-ikut dengar saja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Baru nanti tak iringi di sini. Silakan itu di 7 putaran tak ingatkan, tak nasihati. Silakan yang mau bertasbih ya monggo, yang mau berdoa monggo. Rukun yang mitat itu ada istilah juga kan? Oke, di rukunnya ini masuk lagi nanti ke ini tentang doa tadi. Jadi ada babnya nanti sunnah-sunnahnya mulai dari rukun yamani sampai ke sudut rukun yamani, rukun Hajarul Aswad itu buat laki-laki, sunnah istilam dan sunnah pula bertakbir di kedua tempat ini, di kedua titik ini. Ya di sini ya istilam, ini rukun yamani nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa kecup. Silahkan kalau di dalam al-umi ini silahkan mau dikecup, silahkan dikecup. Asal jangan mulutnya yang berbunyi. Paham nggak Pak? Ya. Nih. Wala yusiru bil fami, nggak ada isyarat dengan mulut tapi dengan tangan. Aslinya kita datangi ini, kita pegang. Baru kita cium tangan kita yang memegangnya. Di sini aslinya dicium Hajarul Aswadnya. Kalau nggak bisa diisyaratkan di sana, kalau nggak bisa dengan tongkat. Tapi itu nanti seiring dengan praktek di sana, karena memang kami sengaja nanti mengawalnya. Harun Umroh. Kami nanti sengaja tidak buat mikot. Ada di antara kami nanti tidak buat mikot. Jadi supaya bisa memperhatikan kita semua. Soalnya nanti di syarat sah tawaf ini juga nggak boleh menganani kapah begini, nggak boleh. Pokoknya di bab ini dulu. Di sini boleh istilam, jenengan. Silakan juga bertakbir dan mencium. Di sini juga silakan bertakbir dan mencium, karena kita nggak bisa mencium, nggih. Sampai di situ. Sampai di situ paham, Pak? Oke. Nah, tadi di mana pertanyaan yang kedua tadi? Nah, ketika sa'i juga sama bacaannya. Doa sapu jagat, sholawat, zikir. Ustaz, boleh nggak baca Al-Quran? Mustahabun. Boleh nggak bahasa Indonesia? Mubahun. Ada yang masnuna, derajat doa ini, derajat amalan ini, ada yang ma'thurah, masnuna. Ini yang paling tinggi. Baru mustahabun ini boleh. Sangat dicintai. Seperti baca Al-Quran, itu sangat dicintai. Tapi tetap Allah lebih suka dengan yang masnuna.
Baru yang ketiga mubah. Boleh berdoa dengan bahasa apa saja boleh. Tapi kalau ada masih ada beberapa kalimat yang di derajat yang sunnah, kita ambil yang sunnah. Karena itu lebih abdul. Karena abdul, lebih abdul dia di derajatnya di situ. Nah, di sini wa yaqulu fi dhahabihi wa ruju'ihi baina as-safa wal marwati rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal a'azul akram Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang perlu Bapak pahami sebelum kita bahas rukun-rukunnya dan syarat wajibnya, itu Bukit Sofa, ini Bukit Marwah. Ini Bukit Marwah ini. Bacaan secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Di sini ada minta. Ini lampu hijau. Ini lampu hijau, Ibu, Bapak. Ini lampu hijau. Ini Bukit Sofa. Ini Bukit Marwah. Prakteknya dia seperti ini. Inna Safa wal Marwata min sa'airillah. Sampai di atas, sampai selesai ayat tersebut. Lihat ke Ka'bah itu. Nabda'u bima bada Allahu bih. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di sini 9 kali, nanti kita terangkan. Yang paling penting yang dipahami dulu karena kita di bab doa sekarang. Mulai dari sini sampai ke sini itu bacanya Rabbighfir warham wa qu wa takarum wa tajawaz amma ta'lam innaka antal azul akram. Cuman di sini fi batonil wadi. Dulu gunung ini ada perutnya, datarannya, lembah. Batonil wadi namanya. Sekarang untuk menandai Batonil wadi ini, perut lembah ini karena sudah dikeramik semua, dibuatlah lampu hijau. Nah, di sini ini sunnahnya lari. Laki-laki. Untuk laki-laki, untuk perempuan tetap jalan di sini. Tapi kalau doanya secara umum di sini, Imam Nawawi meriwayatkan secara keseluruhan Rabbighfir warham. Di sini sudah dijelaskan wa yaqulu fi dahadihi wa ruju'ihi baina Safa wal Marwah, pulang perginya. Cuman di sini ada larinya. Di sini larinya yang disunahkan untuk laki-laki, untuk perempuan mulai dari sini sampai ke sini. Nek panjenengan hanya pilih Rabbighfir warham wa qu wa takarum wa tajawaz amma ta'lam innaka antal azul akram sampai lewat di semua ini. Rabbighfir warham wa qu wa takarum wa tajawaz amma ta'lam rabbana atina fid dunya hasanah. Tidak apa-apa, itulah yang makruh, itulah yang disunnahkan. Nek panjenengan tambah dengan doa yang lain, monggo. Nek panjenengan ambil Al-Quran sambil mulai pulang perginya ini boleh baca Al-Quran semuanya. Yang tidak boleh sekarang ini diri otak-otaknya disusahin dengan satu fokus dengan satu doa, itu yang nggak boleh. Panjenengan mau tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar sampai ke sini monggo. Tapi nanti di Bukit Sofa dan di Bukit Marwah ketika tawaf kami memang sengaja ingatkan Bapak Ibu jangan sampai lalai, gunakan waktu buat doa, buat zikir, buat tasbihat. Diingatkan kembali nanti. Insya Allah itu lebih menghayati. Alhamdulillah sudah banyak tahun di sini, sudah banyak tahun alhamdulillah. Terakhirnya orang awam dan orang alim jadi mudah memahami cara ibadah yang seperti itu. Dan insya Allah nanti kita di sini karena nasihat Rasulullah, imshi bis sakinah, berjalanlah dengan pelan. Walaupun ada nanti romal di 3 putaran, romal itu lari-lari kecil buat laki-laki. Tapi kalau itu sudah di bab ziham, ada orang yang padat, itu sudah nggak sunnah. Itu sudah dibahas oleh Imam Syafi'i. Kalau harus nabrak-nabrak orang lari-lari begini, itu bal haramun, itu jadi haram. Paham ya Pak? Oke. Di masalah doa sudah ini belum? Apa ada lagi Gus tadi? Yang tertinggal. Pertanyaan masalah doa ini.
Oh, yang didorong kami sudah siapkan ada Ustadz Lukman dari Kairo dan sudah sering berjalan dengan kami. Insya Allah sudah paham dengan manasik kita. Alumni Kairo insya Allah nanti yang alumni Kairo yang apa? Yang dorong. Oke, supaya waktu kita cukup dan memang nanti di bus juga akan selalu diulang-ulang lagi manasik-manasiknya. Sekarang kita Bapak Ibu sekalian kembali ke kemarin yang tergantung itu syarat Apa lebih dari agak? di sini dikatakan syarat sah tawaf itu 8. Itu doa itu nanti kesampingkan di pikiran kita, itu bukan rukun semua. Jadi kalau seandainya tanpa doa apapun, seandainya Bapak mulai dari sini yakin ini sudah sudut Hajarul Aswad, nggak ada satu kalimat apapun, mulai pokoknya dari sini, oh ini Hajarul Aswad, nggak takbir, nggak istilam, nggak apa-apa, pokoknya, oh ini Hajarul Aswad, saya sedang melaksanakan umroh, putar satu putaran, putar lagi 2 putaran, nggak ada ngomong apapun, sampai 7 putaran itu sah tawafnya, sah tawaf. Jadi kalau istilah ini sunnah, takbir itu sunnah, bukan rukun. Jangan salah paham. Tawaf itu rukunnya 7 putaran. Dari Hajarul Aswad ke Hajarul Aswad. Tapi dalam tawaf ini ada 8 syarat sahnya. Nek putar-putar saja di sini tanpa menempuh dengan syarat sahnya yang enggak diterima tawaf. Yang pertama di sini apa? Satrul aurah. Menutup aurat. Bagi laki-laki bainas surra war rukbatain. Ini aurat laki-laki. Aurat perempuan, nah itu. Ibu-ibu ini ada 2 permasalahan yang rumit. Mereka diwajibkan satu aurat. Auratnya perempuan ketika tawaf dan sholat sama. Auratnya perempuan yang ditutup ketika sholat dan tawaf sama. Wajah dan 2 telapak tangan, zahiruhu wa batinuhu. Zahir dan batinnya bukan aurat. Nah, wajah dan 2 telapak tangan. Tapi nanti ada di mahromatul ihram, di larangan-larangan ihram, diharamkan wala tansakibul mar'atul muhrimatu wala talbisul kufazain. Jadi nanti perempuan auratnya Bu ini setengah dahinya. Mohon maaf, yang sampai ke atas sebaiknya seperti ibu ini. Coba turunkan lagi. Mohon maaf. Nah, lihat ke sana. Setengahnya ini turunkan. Iya. Ini mengingatkan nanti ada di antara orang tua ini nggak pakai cipu, nggak pakai dalaman sehingga nanti itu ke atas terbuka. Baru dalam mazhab kita Imam Syafi'i ini dagu ini, bawah dagu ini masih aurat bagi perempuan. Jadi nanti dimajukan semua. Enggak keren kan, nanti jedingnya kan. Begitu. Ini bagian dagu bagian bawah ini masih aurat. Seperti Mbak ini. Bagusnya mohon maaf, ngapunten seperti Mbak ini. Nek ruku waktu dulu, nek ruku waktu jangan dulu seperti punya Mbak ibu ini. Ada anaknya di sini loh, yang kayu bawah itu loh. Apa namanya itu Mbak? Ini loh. Dagu. Enggak, ini setelah di mungkin pasti ada. Seperti ibu ini. Tiganya itu loh. Ibu-ibu, 85% ibu-ibu ini banyak yang nggak sah tawaf karena nggak paham dengan satrul aurat. Kita baca, kok Ustaz tahu
85% jamaah haji Indonesia, jamaah umroh Indonesia nggak sah umrohnya, itu mesti kita baca kitab untuk menilainya. Nah, lihat di sini. Yang pertama pahami dulu, menutup aurat itu menjadi wajib bagi orang yang tawaf. Ketika tawaf. Nah, kalau dari sini nanti, dari Bil Adik sampai ke hotel mau tukar baju, saya buka aurat itu nggak batal. Tapi kalau di dalam tawaf ini 7 putarannya wajib ibu-ibu menutup aurat. Paham Ibu? Oke. Baru di sini wat-thaharatu 'anil hadasi, suci dari hadas. Jadi di 7 putaran ini wajib dalam keadaan berwudu tanpa ada yang batal. Contohnya 1 putaran, 5 putaran, yang ke-6 atau yang keberapa? Kentut. Nah, ini batal putaran yang kentut ini. Jadi mulainya nanti kalau batal di yang kelima, berarti nanti yang keempat, yang selesai 4, utangnya 3 lagi. Paham ya? Jangan malu. Ini biasanya, Gus, ada orang awam ini karena takut terpisah dari rombongan atau karena malu ngasih tahu ke Ustadz ngentut, diam-diam ini utang sampai hari kiamat. Masya Allah. Itu utang sampai hari kiamat kalau nggak disempurnakan, karena wajib. Paling tidak kalau memang batal wudhunya itu wajib bayar dam, karena memang wajib. Mutarnya yang rukun, berwudu itu hukumnya wajib. Tapi kan 1 kambing itu lebih mahal mana wudu daripada bayar kambing? Wudu. Ya wis jenengan wudu mawon. Pokoknya nanti makanya ada teman-teman yang mengawasi ibu-ibu, batal jangan dijam. Beritahu. Kalau ibu aja, bapak-bapak juga Ustaz ya? Ya? Bukan ibu aja, bapak-bapak juga. Bapak-bapak juga. Kalau ngomong. Bapak-bapak juga. Harton lakon. Oh, ada. Makanya di sana nggak ada rukhsah tayamum itu di sekitar pelataran, karena memang seluruh tangga-tangga turun ke bawah itu ada tempat wudhu. Ada wudhu ayam. Ya itu jalan pintas yang rukhsah nggak diterima itu. Ustaz, tanya. Tapi kan ini sudah umpama 4 kan masih kurang 3. Nah itu kan ya orang awam kan nggak tahu mulainya lagi di mana. Oke, nanti akan dibawa 1 orang khusus. Setiap orang yang batal akan diperintahkan 1 teman kami untuk memulainya. Dan itu kemarin ada memang benar pertanyaanku sini, ada yang batal, ada yang banyak orang-orang yang enggak, karena sekarang kan manasik ini ikut lidah ke lidah. Jadi sehingga nyasar gitu. Ini harus wajib mulai dari Hajarul Aswad lagi nih. Jangan dari mana-mana. Ada kemarin yang bilang kalau batal di rukun Yamani, kalau batal di Makam Ibrahim mulai dari rukun. Wah, itu gawat itu. Pokoknya hitungan 1 putaran dari Hajarul Aswad ke Hajarul Aswad. Nek batal ya mulai dari Hajarul Aswad lagi sampai ke Hajarul Aswad kembali. Paham ya? Nggak bisa ditawar-tawar. Menutup aurat, wudu, baru yang berikutnya di sini wa'anin najasati, harus bersih dari najis mana-mana, fil badani, di badan nggak boleh kena najis. Baru yang kedua wasaubi, pakaian yang kita pakai nggak boleh bernajis. Wal makani, tempat yang kita lewati juga nggak boleh bernajis. Kok ada di situ? Iya, ada. Saking ramainya orang, ada orang-orang tua yang udur, yang apa? Mohon maaf, ada yang kencing di pelataran banyak. Sering kejadian seperti itu. Ada yang lagi, mohon maafin, sampai berak di situ ya, terberak-berak ya. Ada, karena memang ada sempit begitu, nggak tahu, wallahu alam. Maka nanti lihat, kalau ada orang yang jangan lewat, itu najis katanya, jangan lewati lagi. Kalau kita lewati itu ya kita ikut batal, tawafnya, uduknya nggak batal, tapi tawafnya
batal. Habis itu yang paling sering membahayakan karena hotel kita nanti agak jauh sedikit dari Ka'bah. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i semua tai burung juga najis. Maka nanti bapak-bapak itu kalau mau tawaf jangan bawa sendal yang mahal. Sendal yang bisa dicuci pakai air. Sandalku ini. Dilarang bawa sendalnya, tapi kalau sendalnya bernajis nggak boleh dibasuhkan ke tas. Itu termasuk membawa najis ngaten niku. Jadi jangan, nanti mesti dicuci. Kalau makanya ambil solop-solop yang begini loh. Maksudnya bukan masalah nempelnya, tapi kan sayang nanti lekang. Soalnya kadang-kadang iman kita bukan ada di hati, tapi ada di hartanya. Kalau disuruh tinggalin nanti takut hilang sendalnya, hilang imannya. Iya, banyak jamaah yang gitu ngomel, Ustadz suruh ninggalin sendal saya jadi hilang gitu. Nah itu masalahnya. Kalau harga umroh berapa mahal? 30 juta. Kalau harga sendal berapa? 30.000. Mana lebih bagus hilang? Ibadahnya atau sendalnya? Kalau lebih bagus sendalnya. Tapi sendalnya juga nggak boleh hilang, Ustaz. Ya cuci. Bawa yang murah. Jangan pakai sepatu-sepatu begitu ya. Nah, di sini untuk ibu-ibu lagi nih. Bisabi wal makan alladhi yata'u fil masjid falau tofa maksufa juz'in min awradi aw muhdisat aw alaihi najasatun ghairu ma'fu anha aw wudi'a najasatan fi masjid amidan aw nasiyan lam yasihu tawafuha wa man tofat ini masuk ke bab di sini. Wa man tofat minan nisa'il haraira maksufatar rijli aw sa'in minha aw tofat kasifata juz'in min ra'siha lam yasihu tawafuha hatta law dhaharat sa'ratun min sa'ri ra'siha aw dhufri rijliha lam yasihu tawafuha li anna dhaka awratun minha yustaratu satruhu fi tawafi kama yustaratu fi salat wa idza tafat hakada raja'at faqad raja'at bi ghairi hajjin sahihin laha wala umratin. Kalau laki-laki agak enak, auratnya cuman atas pusar bawah lutut selesai begitu. Tapi perempuan di sini, barang siapa di kalangan perempuan yang tawaf, perempuan yang merdeka, ada di sini hamba sahaya nggak? Tentunya nggak ada. Semuanya kita ini orang merdeka yang perempuan ini. Yang merdeka terbuka sesuatu dari kakinya. Oh ternyata ibu-ibu yang sepuh-sepuh ini karena sering di Indonesia becek, basah, maka nanti ketika tawaf secara otomatis dia begini. Sering. Jadi ibu ini enggak bukan kencing, lagi tawaf begini. Karena di Indonesia kan, walau alam tak bagaimana, jadi sering ngangkat begini, Pak. Jadi antara celananya dengan kaos kakinya ini ada celah begini. Ketika diangkat itu enggak sah. Nah, makanya nanti jangan ngangkat-ngangkat. Karena di sini sudah dibahasnya. Ausain minha atau sesuatu darinya. Atau kasih kata jismin rohnya. Atau terbuka. Rahmat. Atau terbuka. Ini buat ibu-ibu ini. Atau kasih kata jismin rohnya. Atau terbuka bagian dari kepalanya dan yasibu tawaf. Jadi nanti ini mesti pakai anak semua. Kalau zaharat ibu-ibu ini satu rambut tidak boleh kelihatan. Maka nanti ibu-ibu ini, nih contohnya simbah ini. Jangan ditutup dulu. Nih, tunjukin. Itu satu rambut atau berapa rambut? 3, sudah banyak. Ini 10. Jadi nanti mohon maaf, saling membantu guys, ngerapiin guys, saling membantu. Ini juga nanti masih bagian dari aurat. Dari sini rambut di sini sudah dikatakan ibu-ibu ini tidak bisa ditawar-tawar. Walaupun satu helai rambut.
Jadi nanti yang punya istri, yang punya keluarga silahkan dilihat dulu masih ada rambutnya atau enggak ketika mau tawaf saja. Yang dibutuhkan nanti ketika tawaf ya Bu. Ketika tawaf. Nah, Bu berdiri dia atau kuku kakinya. Nah ini loh. Kaki Bu, kuku kaki kok begini? Kuku kaki. Jadi banyak kaos kaki yang sekarang itu nerawang Bos. Kalau nerawang itu ya sama dengan inkisaful aurat, terbuka auratnya. Maka nanti dipakai kalau satu lapis di sini. Pokoknya dilihat orang ini loh. Oh ini nggak kelihatan. Nah kalau sudah begini kita mencukupi. Sudah begini kita mencukupi. Ada yang hitam tapi nerawang. Nah. Jadi begini saja untuk ibu-ibu supaya ringkas. Nanti kalau bawa dobel kaos kaki. Bawa dari Indonesia berapa kaos kaki? 7. Wah ya wis pakai 7-7-nya nanti. Ada yang ibu coba berdiri, ini kita jadikan model. Asik. Alah. Beli peniti kalau yang longgar-longgar. Beli peniti kalau yang longgar-longgar nanti seperti ini. Ya seperti ini. Baru ini. Paham nggak ibu? Nah, yang perlu diperhatikan laki-laki dan perempuan ini. Syarat sah tawaf ini yang 3 ini yang nggak bisa ditawar-tawar. Soalnya kalau membelakangi insya Allah nanti ada uzur-uzurnya. Kalau kita umpamanya datang waktu sholat, di selah waktu sholat, ya kita batalkan, kita membelakangi atau ada keperluan lain, masih ada rukhsah sedikit. Tapi kalau yang 3 ini satrul aurah, suci dari najis, wa taharatu anil hadasi, wa anin najasati ini nggak ada toleransinya, nggak ada rukhsahnya. Umpamanya mbah nanti tawaf yang pertama masih bagus, yang ketiga bagus, karena banyak di sana burung merpati, terbang ceret, memang sering begitu, kena berak di sininya, maka tawafnya batal. Ini boleh dicuci, dikumpulin yang kena, kain yang kenanya dikumpulin, disiram begini sampai hilang zatnya, warnanya, baunya. Gitu nggak? Harus dimention aja. Kalau sedang tawaf, selesai rukun Yamani, rukun Iraki, rukun Syam, beliau memegang Ka'bah, kiswah Ka'bah. Tangis-tangis gerung-gerung. Sudah selesai semua putarannya? Belum. Baru sampai Iraq, baru habis itu. Batal gak tawafnya? Kita kembali ke sini. Tawaf itu Kanjeng Nabi juga nggak menyentuh rukun yang lain, nggak menyentuh membuat amalan yang lain. Jadi di sini sebenarnya sudah saya kirim di grup. Ini loh hadisnya. Wa qad rawaina an Aisyah radhiyallahu anha qalat ajaban lil mar'il muslimi idza dakhala al-ka'bah kayfa yarfa'u basarahu fi dimashq liyada zalika ijlalan lillahi ta'ala wa iqdaman dakhala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ka'bah ma khalaqa basarahu mawdi'a sujudihi hatta kharaja minha. Jadi kita itu ya boleh mencintai Ka'bah, tapi jangan sampai kelewatan cinta kita tanpa arah. Maka Nabi, mohon maaf ini menjadi salib, ini dari kita masa Musa. Jadi nanti Bapak selama 7 putaran itu nggak boleh tolak di sana kemari juga. Nabi SAW ini dijelaskan dalam ada hadisnya, kemudian ada sarahnya dari Imam Nawawi. Jadi kita itu hanya boleh nanti melewatkan pandangan kita ke tempat sujud saja, kecuali di sudut Hajarul Aswad ini. Kalau di sini ya boleh lihat ke sana Bismillah Allahu Akbar. Habis itu sudah mulai tundukkan pandangan lagi. Sampai ke sini lagi. Bismillah Allahu Akbar.
baru tundukkan pandangan lagi. Karena di sini hatta khuruja minha, Nabi itu nggak pernah mengangkat pandangannya sampai selesai. Jadi jangan dulu meluk Ka'bah. Oh ya, enggak. Ya benar pertanyaannya itu benar. Jangan nanti ada cinta yang terlarang. Ya, jangan menyandarkan cinta yang bukan pada tempatnya. Dan insya Allah nanti Bapak Ibu nggak usah khawatir. Insya Allah nanti kita akan cari satu waktu hari yang kosong. Semua jamaah, baik yang sepuh, biasanya FMA ataupun jamaah-jamaah yang lain, satu hari nanti kita ada program khusus meluk Ka'bah dan foto bersama. Jadi nanti mulai niat di Bir Ali sampai selesai tahallul, jangan ada dulu yang rekam bercerita. Karena ini pasti membanggakan diri kita sendiri. Wa atimul hajj wal umrata lillah. Umroh ini untuk Allah, sempurnakan sampai selesai tahallul toh. Jangan nanti sambil tawaf. Nabi saking takutnya Nabi umroh itu dan haji itu membanggakan hatinya. Allahumma umrotu la riya fiha wala sum'ah. Ya Allah, umroh saya ini hindarkan dari riya dan sum'ah. Pasti Bapak kalau sudah kecrek pengen ngeliatin atau enggak? Ya wis, pengen nyeritain atau enggak? Ya wis, dua-duanya jangan. Walaupun enggak membatalkan, tapi merusak.